Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan santri Ramadan Majlis Ar-Raudhah di Majelis dan Ponpes Ar-Raudhah yang insya Allah dalam keadaan dirahmati Allah, amin. Ini jam setengah 12 lewat 3 menit. 23.33 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan ngobrol santai, mudah-mudahan berkah manfaat dunia akhirah, amin. Orang hidup ini kalau kehilangan semangat repot. Ya, kalau kehilangan semangat repot. Dan seringkali semangat seseorang itu menjadi hilang karena melihat fakta yang ada di depan mata. Ya, lihat fakta yang di depan mata. Karena ada kendala, kemudian lihat faktanya begitu, akhirnya semangatnya hilang. Nah, itulah konsep hidup yang salah yang menyebabkan banyak orang mendapatkan masalah. Ya, konsep hidup yang salah yang menyebabkan banyak orang dapat masalah. Jadi yuk sekarang kita rubah cara berpikir kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niatnya. Ya, dari niatnya. Makna hadis ini sangat banyak. Ya, maknanya sangat banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, illa liya'budun. Kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi kalau dilihat dari ayat itu, ya seharusnya kita paham, kita ada di muka bumi ini cuma satu misinya. Jadi misinya apa? Ibadah. Ya, misinya adalah ibadah. Mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, yang makna ibadah itu sendiri dalam tafsir diantaranya diartikan liya'rifun, untuk mengenal aku. Ya, untuk mengenal aku. Maka ibadah tanpa kenal Allah itu ibadah yang masih sifatnya kerangka saja, enggak ada ruhnya. Ibadah kalau ada ruhnya, pelakunya itu beribadah karena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ibadahnya menjadi penuh dengan rasa. Ya, ibadahnya penuh dengan rasa. Ini kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya akan bahas ini, mudah-mudahan saya paham, antum juga paham. Kadang-kadang yang ngomong enggak paham, yang diajak ngomong juga enggak paham. Ini lebih asik ya, yang ngomong enggak paham, yang diajak ngomong enggak paham. Sampai ada satu santri baca kitab, setiap di akhir kitab itu ditulis khatamnah wala fahimnah. Kami sudah menghatamkannya tapi kami belum pernah paham, enggak paham. Mudah-mudahan malam hari ini saya paham dan antum juga paham. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pemahaman yang lebih tinggi dari ayahnya Nabi Dawud alaihissalam dalam satu kasus, ya, dalam satu kasus. Makanya pemahaman ini penting, pemahaman ini penting. Kalau paham ini insya Allah enak. Cuman ini dalam loh ya. Ya, ini urusannya urusan sepele tapi sangat mendasar. Tolong jangan kaget ya. Kalau saya ungkap ini jangan kaget. Insya Allah ya. Ya, nanya dulu yang di kanan. Kamu manusia atau jin? Alhamdulillah, ada enggak yang jadi-jadian nih? Ini manusia, yang kiri manusia atau jin? Manusia, alhamdulillah. Jadi saya duduk bersama manusia. Manusia di depan saya ini termasuk saya sendiri, kita ini manusia. Tiba-tiba ada atau ada yang menciptakannya? Ada yang menciptakannya. Nah, arti diciptakan itu apa? Kita mungkin cuma tahu bahasanya, oh dibuat,
diadakan gitu ya. Diciptakan ya, alias antum itu hanya ciptaan gitu loh. Ya, saya, Anda, kita ini ciptaan. Tahu enggak artinya ciptaan? Nih misal ya, boleh ngambil contoh. Ini namanya apa nih? Selembar tisu. Tisu ini diproduksi sama sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, betul? Sebuah apa? Pabrik. Kalau saya misalnya yang produksi tisu ini, misal ya, tisu ini produksi saya. Berarti tisu ini milik siapa? Milik saya. Maka saya bebas ngapa-ngapain dia. Mau saya remet, boleh enggak? Boleh. Mau saya pakai buat bersihin kotoran-kotoran di wajah, boleh enggak? Masih mending. Buat bersihin kotoran di hidung, boleh juga. Atau di tempat-tempat yang lebih jorok, boleh enggak? Boleh, karena milik siapa? Milik saya. Betul? Nah, apakah kamu sudah bisa menerima dirimu diperlakukan seperti itu oleh Allah Ta'ala? Ayo, sudah bisa terima belum? Jawaban jujur bagus. Proses ya bro, proses. Nah itu baru namanya paham dirinya sebagai. Jadi mungkin selama ini nggak paham-paham. Makanya sama Allah, karena Allah maha pengasih, maha penyayang, dipahamkan. Dikasih ujian yang sama, bentuknya beda-beda ribuan kali. Biar paham, kamu itu ciptaan, ojo ngeyel. Ya, ujiannya sama. Contoh, ngelamar kerja ditolak. Ngelamar kerja diterima, nggak lama dipecat. Ya, ujiannya itu sama, pokoknya gagal kerja gitulah. Ya gagal kerja, bangun kerja tambah untung, tiba-tiba jatuh ruginya luar biasa. Enggak paham-paham dia. Kalau Allah pengen ngajari dia, kamu tuh makhluk. Kamu tuh ciptaan. Karena dalam hatinya muncul rasa sombong. Aku bisa. Aku punya sesuatu. Aku sesuai yang aku mau. Wah ini bahayanya luar biasa. Nah makanya setiap pagi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Setiap pagi suruh mengucap 3 kali. Raditu billahi rabban. Saya ridho Allah Tuhan saya. Kalau udah bilang saya ridho Allah Tuhan saya, mulai pagi sampai sore mau diapa-apain sama Allah, ya jangan berkeluh kesah. Jangan marah. Beli barang, ditipu sama orang. Ya, beli barang, ditipu sama orang. Jangan marah. Ya jangan marah. Yang nipu dapat dosa, yang tertipu kehilangan harta. Lihat coba siapa yang mengizinkan itu terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah terjadi ya, ini bicara kalau sudah terjadi. Oh ini diizinkan sama Allah terjadi. Apa pelajaran untukku di situ? Oh nomor 1, saya disuruh lebih hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang lain dengan promosi. Nomor 1 itu. Oh nomor 2, ini bulan suci Ramadan. Saya diuji, mampu tidak kena ujian seperti ini, ikhlas dan sabar. Kalau ikhlas dan sabar, maka Allah ngasih pahala itu surga. Sementara mungkin sholat saya sepanjang hari ini, 2 Ramadan kurang beres. Sama Allah dikasih yang mudah, udah ganti sholatmu yang kurang beres, cukup sabar kehilangan sedikit harta. Enak atau enggak enak? Enak. Tapi untuk bisa begitu, mudah atau susah? Puasa 2 hari, ketipu 500.000, langsung hati dongkol. Kurang ajar bener. Ya hati dongkol. Oh manusiawi Ustadz, Habib. Ya betul, itu manusiawi. Ya
manusiawi. Tapi kalau kita punya ilmunya para nabi, kita akan jadi manusiawi yang malaikati. Ya, manusia yang naik level malaikat. Langsung connect ke Rabbul Alamin, klik. Wah, ini saya ditipu. Berarti saya kurang pinter. Gak nyalahin orangnya. Gak nyalahin orangnya. Yang dilihat dirinya dan dirinya. Kenapa Allah izinkan ini terjadi? Pasti Allah sayang sama aku. Pelajarannya apa? Nah kalau udah seperti itu, hidup enak atau enggak enak? Enak, karena hidupnya selalu menerima apapun kondisi yang ada tanpa menyalahkan siapa. Tanpa menyalahkan siapa. Lah kebanyakan orang hidup sekarang, ya itu gak punya masalah pun nyalain orang. Betul kan? Nah ini yang mengerikan. Jadi saya ngajak antum semuanya, yuk sadar kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Jadi ya yang ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gini loh ya, saya makhluk ya udah tak diem aja, terserah Allah, kurang ajar kamu. Iya, nggak begitu. Cara mainnya bukan seperti itu, karena Allah sebagai yang menciptakan memberikan aturan, aturan. Maka kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jadi makhluk ciptaannya Allah. Tisu nih tadi, tisu. Tisu ini kan tergantung pabriknya ya. Ini dikasih wadah sama pabriknya ya. Ternyata di luar sana ada yang jualan kotak tisu. Betul ya? Ternyata tisu ini sudah dipersiapkan tempatnya oleh bahkan bukan produsennya. Ya, oleh bahkan bukan produsennya. Ada yang produksi wadah tisu. Dengan beraneka bentuk yang indah-indah yang sampai serba otomatis. Tit keluar gitu ya, serba otomatis. Ada enggak gitu? Ada. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan antum dan menciptakan saya sebagai manusia di muka bumi, Allah sudah memberikan satu jaminan. Selama kamu hidup, rezekimu urusanku. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Enak. Kamu pilih mana? Pilih diurus sama Allah atau ngurus sendiri? Alah gaya. Diurus sama Allah. Sudah diurus aja masih protes kan ya. Kok segini? Kok enggak dapat apa-apa? Nah, rezeki itu apa namanya definisinya? Ma yuntafa'u bih. Ya, rezeki ma yuntafa'u bih. Rezeki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya rezeki. Ada rezeki yang mubasyarah. Jadi rezeki yang bisa langsung dimanfaatkan. Ada rezeki yang namanya wasilah. Hanya perantara tapi belum bisa langsung dimanfaatkan. Contoh. Ya contoh. Saya mau makan. Saya punya uang. Misal ya, saya punya uang 500 miliar. Amin. Sekarang belum, karena itu masih ada donasi majelis tertera ya. Siapa ingin ikut andil, ya utang masih banyak. Ini misal itu kan namanya harapan. Saya punya uang 500 miliar, saya mau makan. Pertanyaan saya, makanannya sudah ada belum? Belum. Berarti rezekinya yang namanya makan sudah ada belum? Belum. Berarti udah dapat rezeki makan belum? Belum. Punya rezeki namanya uang. Nah uang ini belum bisa dimanfaatkan untuk jadi makanan. Namanya hanya wasilah. Perantara untuk nanti ya menjadi rezeki. Maka yang sifatnya perantara ini sebetulnya belum jadi rezeki. Lah uang kamu punya sebanyak apapun ya, kalau pengen makan nggak ada makanannya,
bisa jadi makanan. Di padang Sahara, kamu bawa ATM. Lapar. Ya, kehabisan bensin. Gak ada pom bensin. Gak ada sinyal. Wes, dibuka itu mobil, gak ada persiapan perbekalan. Hidup atau mati? Hidup, nyatanya bisa buka mobil kok ya. Hidup. Belum sampai tahap mati, hidup. Tapi harta yang banyak tadi bisa dimanfaatkan enggak? Belum bisa dimanfaatkan. Butuhnya makan, harta yang banyak belum bisa dimanfaatkan. Berarti rezeki makan sudah dapat belum? Belum. Nah sementara Ustaz Is di Majelis Ar-Raudhah, nasi bungkus 3 bungkus. Duit mungkin cuma sedikit, nasi bungkus 3 bungkus. Kamu di Padang Sahara duitmu banyak, tapi nggak bisa makan. Pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Kamu atau Ustaz Is? Masya Allah. Yang duitnya beratus-ratus miliar kalah. Karena hartanya nggak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Makanya ketika kita bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jamin. Ya sudah jamin rezekimu. Nah seringkali rezeki yang langsung yang sudah dijamin ini nggak dirasa, rezeki yang sifatnya wasilah dicari sampai habis tenaga. Contoh ya, contoh. Ini nyantri di Majelis Ar-Raudhah semua kan, betul ya? Termasuk saya kan juga nyantri di sini. Ya, cuman beda tugas saya ngajar dan ngurusin. Ya, nanya, ranjang ikut nyiapin atau tinggal make? Tinggal make. Kipas angin ikut cari atau tinggal nikmatin? Tinggal nikmatin. Iya, teh, kopi buat di dapur atau dikirimin? Masya Allah manja bener sih. Masya Allah. Sholat tarawih lampunya disuruh nyalain atau nyala sendiri? Nyala sendiri. Betul ya? Selesai kemudian ada snack dengan aneka ragam itu ikut masak atau tinggal ngemplok? Tinggal ngemplok. Lep, ya selesai. Betul ya? Artinya semua disiapkan. Siapa nyiapkan? Saya yang bertugas ngurus dengan semua teman-teman saya. Benar begitu? Itu baru contoh kecil ketika Anda menjadi santri Ramadan di Majelis Ar-Raudhah, saya janji makan minum insya Allah saya urus. Tempat tinggal saya urus. Antum percaya sama saya, makanya datang begitu saja. Betul ya? Gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Betul? Kamu dilahirkan tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama kamu tinggal di muka bumi masih hidup, urusan rezekimu aku yang tanggung. Pertanyaan saya, ragu atau tenang? Yalah gaya. Ragu atau tenang? Tenang gitu ya. Oh tenang. Ya. Kalau pas normal, tenang. Pas gak normal, Masya Allah. Begitu banyak status yang diupdate. Kalau pas gak tenang gitu kan ya. Sementara gak tenangnya lebih banyak daripada tenangnya. Tenangnya kapan? Ketika buka kitab, tenang. Tutup kitab, Masya Allah. Apalagi Mas Asep mau nikah, Masya Allah. Itu di majelis tenang, keluar dari majelis mulai. Masya Allah. Itu. Paham maksud saya enggak? Jadi ketika kita itu di sini percaya sama saya, jadi tenang, betul kan? Nah kita percaya sama Allah kok enggak tenang? Aneh atau enggak aneh? Aneh itu. Aneh ya? Aneh. Nah, kenapa itu? Berarti kita belum ya paham makna dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kujamin kamu. Itu kita belum paham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Belum paham. Lah orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan digolongkan bersama mereka, amin.
Yang kita temui itu bukan hidupnya nggak ada masalah, hidupnya banyak masalah. Karena asyadul bala al-anbiya tsummal amthal tsummal amthal. Yang paling banyak masalahnya, ujiannya itu para nabi dan yang mengikuti jejak para nabi yang mirip para nabi. Jadi semakin mirip nabi, semakin banyak itu ujiannya. Ya, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Tapi semakin tenang hatinya. Loh, kok bisa ya? Masalahnya semakin banyak, kok hatinya semakin tenang. Loh, sementara kita belum punya masalah, hatinya sudah salah. Belum punya masalah, hatinya sudah was-wasnya luar biasa. Contoh ya, ini belum ada masalah. Ada seseorang kerja di kantor. Gajinya 1 bulan 10 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, gajinya 1 bulan 10 juta. Nah, ini enggak punya masalah dia. Terus dapat berita. Berita. Bulan depan kamu dipecat. Sudah ada masalah belum nih? Belum, masalahnya masih bulan depan. Tapi Maret dengar berita begitu, hatinya bagaimana? Tenang atau kacau balau? Belum kena masalahnya, sudah hatinya resahnya luar biasa. Nah kok sampai diomongkan dipecat, baru ada berita, kelihatannya mau ada pemecatan bulan depan. 5 karyawan akan dipecat. Itu was-wasnya luar biasa, belum dapat masalah. Sudah enggak tenang. Sementara orang-orang soleh itu masalah, nyantainya luar biasa. Kok bisa? Ya kok bisa seperti itu? Karena paham yang ngasih masalah Allah. Selama masalah itu datang darimu, maka aku tak akan ragu untuk minta pertolonganmu. Jika engkau yang mengujimu, maka aku senang mendengarkan penuturan ujian itu dari lisanmu. Ini bahasa apa ini? Love. It's about love. Ini tentang cinta. Nah kalau yang menguji yang dicinta ya, yang menguji yang mencipta, yang menguji yang maha kuasa, dan dia sudah berkata, mintalah kepadaku apapun akan aku iya. Masa kita menjadi ragu akan ucapannya? Kenapa kita tidak kemudian diam dan tenang, kemudian melihat semua perlakuan manusia ini dengan hati yang lapang, kemudian kita nyantai dan berkata, oh Tuhanku yang maha kuasa, yang telah berkata dalam Qur'annya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambamu tak punya apa-apa, tolonglah aku wahai Allah yang penuh cinta. Masya Allah, santrinya heran, Pak Yai kok tenang ya? Masya Allah. Mulai tasbih berputar, saudara-saudara. Mau minta sama Allah kan begitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tamu berhenti, oh ini subhanallah. Pak tadi kok tenang sekali. Karena langsung kontaknya sama Maha Kuasa. Nah sementara orang-orang yang gak paham kalau ujian itu yang ngasih Allah, yang dilihat masalahnya. Boleh saya kasih contoh. Boleh ya? Kamu naik motor, terus dikerjain sama Ustadz Iis. Maaf Ustadz ya, dikerjain. Motormu kamu parkir, ya. Terus bannya itu digembesin Ustadz Iis. Nah, saya itu ditutup lagi. Tutup, habis. Nah setelah itu kamu lihat motormu kempes bannya. Tapi kamu tahu yang gembesin Ustadz Iis. Kamu akan ngomong gimana? Ustadz, bercandanya ajib betul. Masya Allah. Pompanya mana Ustadz? Pompanya jangan sembunyiin Ustadz. Pompanya please. Kan gitu ya. Yang kamu kejar apa? Ustadznya atau bannya? Ustadznya, betul kan ya? Please Ustadz, please dong ini gembes sekarang. Tanggung jawab. Kan kita gitu, karena tahu yang gembesin Ustadz Iis. Nah kebanyakan manusia dikasih ujian, ribut sama ujiannya, nggak pernah nyapa yang nguji. Dikasih masalah, ribut sama masalahnya, nggak pernah ngomong sama yang ngasih masalah.
Makanya dikasih masalah terus gak paham-paham, tak ajak ngobrol gak paham-paham ini. Paham enggak maksudnya? Alhamdulillah sudah mulai paham ya. Oke. Contoh yang sederhana yang pernah saya baca di sebuah buku. Ini contoh bagus banget. Tapi saya modifikasi sedikit ya. Ini contoh kalau enggak pakai praktek kurang enak sebetulnya. Cuman praktek harus pakai batu sih. Harus ada korban saudara-saudara. Satu islah lagi. Ini misal. Ada misal nih ya, saya ngajar, kok ada yang tidur. Ada yang tidur. Karena saya sayang agar dia dapat ilmu, jangan sampai gak dapat ilmu. Maka saya ambil batu kecil. Saya lemparkan persis di kopiahnya. Oh saya ahli ngelempar ya, titis itu. Dia melek. Siapa ini lempar-lempar. Gitu kan? Tidur lagi. Saya mau nanya, saya lanjutkan atau enggak saya lanjutkan? Oh tujuannya biar dia bangun kok, lanjutkan atau enggak? Lanjutkan. Oh batu kecil, kurang paham. Ustadz ambilkan yang lebih besar. Mulai besar dikit. Marah, batu ini kurang ajar, batunya kurang ajar kan. Dari mana datangnya batu ini? Orang tidur terganggu, tidur lagi. Enggak paham-paham. Tapi yang paham, Ustadz maaf, ketiduran Ustadz, Masya Allah. Boleh enggak saya lanjut tidurnya? Nah, beda kan? Dia langsung ngobrol sama yang lempar. Yang lempar akhirnya berkomunikasi. Karena tujuannya cuma itu. Paham gak sih? Paham? Jadi kalau seseorang dikasih masalah, berarti suruh ngomong sama masalah atau sama yang ngasih? Yang ngasih. Jadi nyantai lah, yang ngasih udah ngasih tahu juga. Mau selesai masalahnya? Iya. Udah ada Rasulullah Muhammad SAW. Udah jelasin tuh semua, cara biar masalahmu selesai, udah amalin aja, beres. Nah kita enggak ngomong sama Allah, mikir sendiri. Piye solusinya piye ya? Gimana nih biar selesai? Solusinya gimana? Caranya gimana? Sampai itu rambutnya mulai brodol satu-satu. Iya, brodol satu-satu. Enggak selesai. Nah ini yang tadi saya tekan. Kan ingatlah kita ini ciptaan, kita punya yang menciptakan. Itu maknanya dalam. Ini tidak mau jalan sendiri, ciptaan kok mau jalan sendiri, ya gak akan pernah beres. Saya kasih contoh lagi boleh? Ya, antum di Majlis Ar-Raudhah tidak tahu seluk-beluknya majlis ini, karena ini kan seperti masuk suatu ruangan di Raudhah ini yang pintunya nyambung-nyambung ya. Ini orang kalau nggak paham masuk sini kan jadi tersesat ya. Mau belok kanan, tahu jeblos sana. Ini jeblos sana. Bingung nih. Gimana ini? Nah dia cari pakai kepalanya sendiri. Mau ke dapur. Tapi pakai kepalanya sendiri. Sana nggak ketemu, sana nggak ketemu, sana nggak ketemu. Muter-muter. Santri yang lain mau ke dapur. Tulis di grup. Saya mau ke dapur. Kemana ya arahnya? Apa ada yang bisa mengantarkan? Panitia langsung, posisi di mana? Di sini. Nanti saya utus Ustadz Iis untuk nganterin. Masya Allah. Ustadz Iis nganterin, Mas Fulan gitu. Mas, kamu jangan berpikir aneh-aneh. Kalau mbak-mbak ya bukan Ustadz Iis toh ya. Ustadz Iis ini, Masya Allah. Bisa dipahami? Karena kontak di grup, ya, maka saya mengutus seseorang untuk beresin, benar? Sehingga nggak usah capek muter-muter. Maka nomor satu kalau ada masalah, ya ada masalah, kontak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan kasih solusi. Please don't be God. Wah, Masya Allah, gaya-gaya Didi, keliru gak apa-apa. Jangan menjadi Tuhan, kamu itu makhluk. Kita ini ciptaan bukan Tuhan, maka jangan bergaya jadi Tuhan.
Wah itu tidak mungkin bisa, wah ini tidak masuk akal, wah itu sulit, itu berat sekali, tak akan tersolusikan, ini tidak ada, gimana ini, tidak mungkin bisa. Dikasih petunjuk, kamu, wah itu, wah sudah tidak bisa, saya lebih tahu masalah itu. Ada enggak manusia model begini? Wakeh. Banyak. Beda sama yang sudah nyantri di santri Ramadan Ar-Raudhah, baik online lewat YouTube saat ini ya, bejo kan ya, maupun yang offline. Paham, dikasih masalah. Habis dia angkat tangan. Allahumma, masalahnya ini, kirimkan solusinya, amin. Udah gak dipikir. Gak dipikir. Oh lagi sholat masuk mikir masalah kan ya kurang ajar. Udah gak dipikir, lanjutkan sholatnya. Waktu makan dia makan. Itu nanti Allah akan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, kamu coba yang ini. Makanya para kiai kalau ditanya, Yai solusinya apa? Gak usah dipikir, udah ngaji aja dulu. Memang belum ada. Memang belum ada. Loh ini dalilnya Al-Quran loh ya, bukan sembarangan. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya sama kaumnya, gimana ini depan laut, belakang itu Fir'aun ngejar. Apa Nabi Musa ngomong, oh jangan khawatir nanti laut akan saya belah. Enggak. Nabi Musa jawab, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Pakai saufa. Bukan inna ma'ya rabbi sudah memberikan petunjuk kepadaku. Enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Dia nanti Allah akan memberi saya solusi petunjuk untuk masalah ini. Nanti. Kalau kamu jadi Bani Israel yang ikut Nabi Musa saat itu, yuk ketar-ketir. Wah kira solusinya apa rek gitu kan ya. Was itu. Was. Nah, Nabi Musa alaihissalam dengan pede. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Saya punya Allah pasti dikasih petunjuk. Nyantai, tenang. Bisa begitu? Nah, proses. Oh namanya juga kita belajar dalam kehidupan ya proses. Orang proses jangan bilang gagal, lagi proses. Tapi jangan kelamaan prosesnya ya. Pesen kopi, udah kopinya proses pak gitu ya. 2 jam proses pak, kapan matengnya gitu ya. Kok proses terus. Ya kita belajar dengan cepat, biar enggak dikasih ujian yang serupa, biar naik kelas. Kalau ujiannya sama kan enggak naik kelas, betul ya? Nah kalau naik ujian ini selesai nanti naik kelas, ujiannya beda lagi. Tapi kalau udah paham yang uji Allah, model apapun ujiannya santai. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Allahumma ja'alna minhum. Masahalah wal jamalah wal lutuf wal afiyah. Sesungguhnya para wali Allah la khaufun alaihim. Gak pernah punya rasa takut akan apa yang akan terjadi. Itu makna la khaufun alaihim. Menurut beberapa tafsir ya la khaufun alaihim. Nanti yang terjadi apa? Gak takut, gak khawatir. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak pernah bersedih atas apa yang sudah terjadi. Nah, kalau kebanyakan manusia, ini kalau dipecat gimana ya? Takut sama yang akan terjadi. Wah, saya ketipu 500.000. Sedih dengan apa yang hilang. Wah, lamaran saya kemarin ditolak. Wah, diambil sama dia pula. Waduh, sedih. Ya, enggak move on kata orang. Ya, enggak move on. Tapi kalau para wali lain, la khaufun alaihim. Apa yang akan terjadi? Enggak takut. Karena hidupnya bukan dengan yang nanti, ya. Hidupnya bukan dengan yang nanti dan bukan dengan yang kemarin, hidupnya dengan saat ini selesai. Lawang sekarang saya sama Allah lagi suruh ngaji kok, ya udah ngaji aja. Sekarang saya suruh begini, masalah Bani Israel nanti bagaimana bukan urusan saya, Allah yang ngurus. Sama Allah dikasih petunjuk, petunjuknya tidak masuk akal. Pukulkan tongkat ke laut. Terbelah. Coba terus laporan kamu sama kaummu gitu ya. Petunjuknya begini mas, ini tongkat suruh mukulin ke laut, nanti lautnya terbelah.
Kira-kira kamu kalau jadi Bani Israel saat itu kira-kira gimana? Waduh, kelas berat gitu kan. Mungkin mikirnya begitu ya. Mungkin mikirnya begitu. Kalau kita analogikan zaman sekarang, mungkin kalau dikasih petunjuk sama guru, sama kiai, sama habib, sama ustadz, sama syekh, saya dapat petunjuk firasatnya itu, kita ini untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus sedekah sebanyak mungkin. Jeblok kabeh. Orang duit kon sedekah ke piye to gitu. Gak masuk akal. Betul ya? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Nah, ini kalau yang belum belajar. Kalau sudah belajar, lain. Allah punya cara yang min haitsu la yahtasib. Memang caranya Allah gitu, gak mau diketahui. Misterius. Surprise dan misterius. Begitu cara Allah Ta'ala memberikan solusi-solusi untuk masalah hambanya. Makanya kita begitu ngomong ke Allah, Allahumma, ya Allah gimana solusinya? Kasih solusi Allah. Ya Allah, please. Asyik gitu. Ada sesuatu, meskipun pikir kita ya bekerja. Pikir kan beda sama hati ya, beda sama hati. Sama seperti mata, pikiran tuh sama seperti mata. Kan mata juga bekerja, melihat, telinga mendengar, pikiran dipakai untuk memikirkan apa kira-kira solusinya. Tapi hatinya tenang nyantol sama kekuasaannya Allah. Kul huwallahu ahad Allahus somad. Enak itu. Makanya santai. Itu ciri-ciri utama. Kenapa? Alam nashrah laka sadrak. Rabbis rohli sadri. Jadi kalau udah lapang dadanya, ya bebannya hilang. Yang buat beban itu terasa karena dadanya apa? Sempit. Contoh, kehilangan motor. Beban atau enggak beban? Beban. Kalau lapang dada, beban atau ringan? Ringan. Jadi yang penting itu punya motor atau punya dada lapang? Dada yang lapang. Kalau dadanya udah lapang, punya semuanya enak. Maka berlapang dada itu suatu harga yang sangat mahal. Bagaimana bisa dapat itu? Sederhana caranya. Tahu kalau kita ini makhluk, Allah yang menciptakan, udah fokus di situ, nanti tambah hari nambah, tambah hari nambah, tambah hari nambah, tambah hari nambah. Jalankan tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya disuruh sholat, saya disuruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua, saya suruh baik sama teman, saya disuruh sodakoh, saya disuruh zikir. Pokoknya jalankan itu aja, udah. Karena hidup ini rahasia mahal sekali. Saya sudah 48 tahun, mudah-mudahan panjang umur, fita'atillah, soal afiyah, dan antum juga sama, dan kelak kita semua husnul khotimah. Kita barusan tadi pagi dengar Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf meninggal dunia di usia 47 tahun. Setahun di bawah saya usia beliau ya. Saya tahun ini 49. Nah ini beliau menghabiskan usianya dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam taat. Betul ya? Dalam taat, membina majelis, menggerakkan anak muda untuk kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam pandangan saya, beliau sudah lulus insya Allah. Betul kan? Lulus dari kehidupan. Sebelum beliau, banyak para ulama dan orang-orang yang kita kenal meninggal dunia. Coba cek polanya. Polanya ya, siapapun manusianya. Insya Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gak akan beda. Satu, bangun tidur. Betul. Dua, tidur lagi. Betul. Jadi polanya ngapain? Bangun dari tidur, nanti pada satu titik tidur lagi. Terus hidupnya kapan? Ya di antara bangun tidur sampai tidur, hidupnya itu. Yang dilakukan apapun, polanya manusia, urusannya makan, betul? Minum, benar enggak nih? Kemudian bergaul dengan manusia. Mau uangnya 500 triliun, ya kesenangannya yaitu makan,
minum, terus ngobrol sama rekan. Mungkin beda rekan sajalah. Kalau uangnya banyak, rekannya ya uang banyak. Mungkin begitu ya. Betul kan? Mungkin tempatnya juga lebih lux, lebih bagus. Tapi intinya yang tidur ya tetap tidur. Yang makan ya tetap makan. Yang minum ya tetap minum. Yang bedakan apa? Casingnya. Benar gak nih? Yang bedakan apa? Casingnya. Nah kalau kita udah tahu begitu, yang makan tetap makan, yang minum tetap minum, yang tidur tetap tidur. Iya, yang nikah ya sama-sama tetap nikah. Orang kaya nikah, yang gak kaya juga nikah, betul kan? Orang kaya tidur, yang gak kaya juga tidur. Orang yang apa? Ganteng, ya. Orang yang ganteng misalnya ya, makan, minum, nikah. Yang gak ganteng ya makan, minum, nikah. Oh saya tubuhnya enggak normal, yang tubuhnya enggak normal dia nikah, yang normal juga nikah. Sama, enggak ada beda, yang beda cuman casingnya. Benar? Pertanyaannya, lah ngapain kita berlelah-lelah cari casing? Jadi selama ini kelelahan untuk cari apa? Buat apa lelah-lelah cari casing? Nah, para ulama enggak lelah-lelah cari casing, ya cari casing tapi enggak mau lelah. Caranya ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya cek itu para kiai. Oh, Masya Allah. Pernikahan yang megah kemarin kita lihat, Masya Allah, megah dan insya Allah barokah. Ya, Gus Kautsar menikahkan putrinya. Betul? Megah atau enggak megah? Megah, padahal sebetulnya kalau hadir di sana sederhana tapi megah. Karena enggak perlu sewa gedung, pondok dewe. Di dekor sendiri. Semua itu santrinya. Kalau kita lihat orang-orang soleh para ulama, orang-orang kaya naik mobil, ya mobil-mobil yang bagus, orang-orang soleh juga naik mobil yang bagus. Cuman bedanya orang soleh naik mobil itu seperti naik kendaraan, bukan naik barang mewah. Jadi naik mobil yang harganya berapapun sama naik omprengan itu rasanya sama. Tapi coba kalau kamu beda. Kok kayak ini ya rasanya ya. Sekoknya kok atas ya. Beda, orang soleh lain, naik ya naik gitu aja. Enggak pakai kakean pola. Bahkan kalau dikasih tahu, ini mobil harganya mahal. Oh iya toh. Enggak ngaruh gitu ya. Enggak ngaruh. Masa wong kok apa ya, mohon maaf ya, membanggakan kuda yang dia tunggangi. Kudamu ganteng loh ya. Masya Allah, itu sebetulnya pujian atau penghinaan? Karena yang dipuji kudanya bukan yang nunggang. Mobilnya bagus ya, ngomong aku ganteng ngono loh. Kenapa harus mobilku? Aku. Nah kita banyak fokus pada casing ya, pada casing. Karena casing itu siapapun bisa dapat dengan cara-cara yang aneh gitu loh. Cara yang aneh. Makanya jangan sibuk sama casing, tapi paham hakikat hidup. Orang hidup itu ternyata cuman makan, minum, tidur, nikah. Itulah semuanya sama. Yang membedakan adalah imannya. Nah kalau kita orang beriman jadinya hidupnya tenang. Ketika nggak bisa makan jadinya puasa. Ketika makan jadinya syukur. Betul kan ya? Ketika nggak bisa tidur jadinya tahajud. Atau dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah yang lain. Ketika dia menikah ya jadinya itu ibadah yang luar biasa. Ketika dia bisa dapat tempat tinggal maka dijadikan rumah itu jadi surga. Baiti jannati. Beda. Bedanya di mana? Paham hakikat hidup. Nah ini ilmu mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jadi kalau mau dikupas lagi ya panjang. Karena tadi ini saya ringkas. Ya gantiin yang semalam. Ya gantiin yang semalam. Semalam istirahat biar ada rasa kangen sama saya. Zurhiban tasdad hubban. Jarang bertemu akan buatmu semakin mencintainya.
Masya Allah, iling poso dul. Jangan mikir yang aneh. Ini maksudnya suami ke istri. Begitu. Makanya segera atur tanggal pernikahanmu. Tanggalnya ngono lho ya, tanggal sekian menikah. Tahun menyusul. Jelas semuanya? Alhamdulillah, tidak terasa saya udah bicara 50 menit kurang 5 menit. Alias 45 menit. Clear? Apa yang clear? Tenang no pikirmu, lereno hatimu. Udah nanti badannya jadinya sehat. Nah, buat orang nggak sehat tuh nggak kenal sama Allah Ta'ala, nganggap dirinya ini jadi Tuhan dia, mau mikir semuanya. Kesel. Kalau saya nggak mau mikir. Saya nyantai aja, ya Allah hutangnya masih sekian, tolong lunaskan ya Allah. Ya, emang kamu mau lunaskan hutangmu, nggak mampu, minta sama Allah. Nanti Allah ngasih ide, beginilah. Contoh Habib, waduh nambah ini. Ya, contoh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Masalah apa saat itu yang tidak seberat ibunya Nabi Musa? Ini contoh ya nih, sahabatku dimanapun antum berada, pemirsa dimanapun dan kapanpun antum berada. Potong video saya ini, yang bagian ini, share kemana-mana. Biar nanti yang punya masalah semakin paham bagaimana caranya menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Problemmu tidak sesulit problemnya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa bukan Nabi, bukan Rasul, wanita. Wanita, ini wanita. Oh, itu tahu awakmu? Iya, bukan dalam modus penyamaran tuh. Enggak, perempuan semua nih. Perempuan dikasih problem, mengandung di tengah ancaman. Ancaman dari seorang raja dengan semua intelijen kerajaan Fir'aun. Fir'aun tuh buat pasukan khusus mencari perempuan hamil. Nah kira-kira datanya valid atau enggak valid? Valid. Ada yang berani ngelawan Fir'aun? Enggak berani. Jadi semua perempuan didata, fulanah meteng, fulanah bunting, fulanah hamil. Ya. Tergantung logat daerah masing-masing. Catat fulanah. Bahkan ya nama kampungnya, nama wanitanya, usia kandungannya, ya kapan perkiraan HPL-nya lengkap itu. Ada. Bayangkan kamu jadi ibunya Nabi Musa dan terdata. Kira-kira semakin besar kandungannya semakin nyaman atau semakin was-was? Semakin was-was. Masalah atau enggak masalah? Masalah, tapi ini ibunya Nabi Musa. Tenang hatinya. Hanya tahu ada masalah yang luar biasa, tapi enggak bisa nyentuh hati. Pikirannya ya jalan, solusinya gimana ya, kira-kira bagaimana. Nanya sama Allah, ya Allah bagaimana ini, doa, minta tolong sama Allah Ta'ala. Itu subhanallah, begitu pasukannya belum sempat datang. Iya, mungkin HPL rotok keliru deh ya. Pasukannya belum sempat datang. Disembunyikan ini bayi, disembunyikan. Kemudian ibu Nabi Musa dikasih wahyu sama Allah Ta'ala. Namanya itu kalau buat manusia biasa jadinya ilham, kasih petunjuk. Petunjuknya gak logis. Ambil peti, masukkan bayimu ke dalam peti. Nah ini sudah problem atau enggak problem ini? Problem. Bayi dimasukkan dalam peti, oksigennya cukup gak Gio? Mati atau enggak dia, selamat atau tidak? Kemudian hanyutkan ke Sungai Nil. Waduh Sungai Nil arusnya deras. Kebawa kemana nanti anak saya ini? Kalau ke laut lepas bagaimana? Kan logikanya kan begitu ya. Tapi ibunya Nabi Musa lain, tenang. Allah ngasih petunjuk, peti, cemplungno, tutupi, hanyutkan, selesai. Ojo dipikir. Saya akan kembalikan kepadamu. Wahyunya begitu, ilhamnya seperti itu. Tenang. Hasilnya apa? Ini anak dibawa langsung ke istana Fir'aun. Kan enggak nanggung-nanggung Allah nantang Fir'aun. Katanya nyari.
Betul kan? Katanya nyari bayi laki-laki buat pasukan. Nih, tak kirim. Ambil tuh, angkat jadi anakmu. Jangan sakiti sedikit pun. Rawat dia, tidurkan di kasurmu. Masya Allah, Fir'aun delok bayi lanang. Ya, gak iso ngamuk. Gak iso marah. Istrinya ngomong, kita ambil jadi anak angkat ya. Istrinya solihah, kita ambil jadi anak angkat ya. Nurut Fir'aun. Lepas pasukannya ya kaget, itu pin-plan ini ya. Ngapain kita buat pasukan khusus, kita data semua wanita. Lah kalau ujung-ujungnya bayi dikirim ke rumahnya diambil anak. Aduh, jeblok sirah. Wah. Nah, itu pasukannya Fir'aun ya geger semua. Ini gimana ini? Kita punya raja ini kok enggak konsisten. Wah. Betul kan? Hasilnya bayinya nangis. Fir'aun pusing. Anakku nangis, anak angkat. Panggil semua, ini gimana kasih minum. Panggil ibu-ibu yang kemarin itu hamil barusan lahirkan anak perempuan, suruh ke istana. Suruh nyusui ini anak angkat saya. Harus berhasil. Satu Mesir asinya diserahkan Nabi Musa nolak, mau. Enggak mau. Karena udah diperintah sama Allah, kamu hanya mau milik ibumu, yang lain jangan mau. Nurut Nabi Musa. Tuh, caranya Allah Ta'ala ngatur ya. Terus akhirnya ibunya ngelamar jadi pemberi ASI, nyamar. Iya, begitu lihat anaknya lihat beliau saling mengerti, dipegang langsung meneng. Wah, minum ASInya ibunya sendiri dan ibunya dapat gaji. Dan ibunya dapat gaji. Ajib atau enggak ajib? Ajib. Lah gitu kamu masih bingung hidup. Hidup asal kita nurut sama Allah kan yang ngaturkan Allah. Ngono kok arep ngatur awake dhewe tiwas mumet jeblok mati ngadeg. Naudzubillah min. Dalik. Jadi lebih baik serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah udah ngirim Nabi Muhammad SAW, ikuti aja udah selesai. Masalah kita berpikir, oke berpikir gitu loh. Karena dikasih akal untuk berpikir. Tapi hati jangan ikut-ikut mikir. Alam nasroh laka sodorok. Rabbis rohli sodri. Berikutnya apa? Wayassirli amri. Berarti memang ada urusan yang diurus gitu loh ya. Bukan cuma dada lapang terus mandek gak obah. Sudah lapang hati saya. Salah. Harus ngurus yang diurus. Jelas? Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nyambung lagi nanti gitu ya. Nyambung lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa